Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-343 2022. Sebelum kita memulai karya kita pagi ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini yang tertulis dalam Yosua pasal 19 ayat 7. En, Rimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya. Ain, Rimon, Eter, and Asan, a total of 4 cities and their towns. Amen. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Renungan hari ini bertemakan pembagian pusaka. Pembagian pusaka. Jika kita membaca kitab Yosua pasal 19 ini, maka kita akan melihat bahwa Allah sedang membagikan milik pusakanya bagi umat Israel. Dan dalam pengaturan itu terkadang ada yang dibagi lebih banyak dan ada yang mendapat sedikit. Ternyata suku Yehuda mendapatkan pembagian banyak dan lebih banyak dari yang lain. Sementara suku Simeon mendapat sedikit. Karenanya Tuhan mengundang umatnya untuk bermusyawarah dan saling berpengertian dalam pembagian pusaka ini, sehingga suku yang berlebih boleh berbagi dengan suku yang belum mendapat. Maka suku Yehuda yang memiliki lebih banyak mau memberi bagiannya kepada suku Simeon. Menarik teks ini. Sehingga suku Simeon tidak merasa lebih sedikit dibanding suku lainnya. Dan suku Yehuda tidak merasa kekurangan ketika bagiannya dibagikan atau diberikan kepada suku Simeon. Karenanya Tuhan mengundang umatnya untuk mengatur kembali atau mengatur ulang pembagian pusaka itu. Dan itu terjadi. Dan mereka tidak merasa sesuatu kurang dari dirinya sehingga dia harus iri kepada orang lain. Dan tidak ada merasa kecil hati kalau mendapat sedikit dan merasa minder dengan orang lain. Ini yang menarik. Dan cocok ini kita pelajari dalam pembagian milik pusaka orang tua kita atau harta warisan. Sehingga tidak terjadi cekcok keributan tatkala kita membagi harta warisan. Sama seperti suku Yehuda mampu memberi dari kelebihannya untuk dibagikan kepada suku Simeon yang mendapatkan sedikit pusaka. Dari cerita ini kita menemukan ada pelajaran hidup yang Tuhan ajarkan untuk umatnya. Yang pertama, Tuhan tahu pembagian milik pusaka adalah hal yang penting bagi umatnya. Maka ia juga mengundang umatnya untuk berbagian dalam tanggung jawab besar ini. Jadi itu yang pertama. Jadi Tuhan tahu pembagian milik pusaka adalah hal penting bagi umatnya. Maka Tuhan mengundang umatnya untuk berbagian dalam tanggung jawab besar ini. Jadi setiap suku berbagian, artinya mau membagi apa yang ada pada dirinya untuk suku-suku lain yang belum layak menerima bagian itu, artinya tidak pantas. Nah makanya Tuhan memberi hikmat jika ada kesalahan dalam pembagian, ia memakai kesalahan tersebut untuk mengajarkan hal-hal penting lainnya. Supaya apa? Supaya kita yang mendapatkan lebih boleh berbagi kepada suku yang mendapatkan sedikit tanpa ada
rasa iri, dengki. Itu yang pertama. Yang kedua yang menarik dari perikop ini atau teks hari ini ialah Tuhan tidak mengurangi bagian milik pusaka Bani Yehuda, tetapi dia membiarkan Bani Simeon mendapat bagian di tengah milik pusaka Bani Yehuda yang berlimpah. Artinya begini, Tuhan tidak menyuruh Bani Yehuda mengurangi bagiannya untuk Bani Simeon, tetapi Bani Simeon diberi kebebasan memiliki atau mengolah bagian dari Bani Yehuda itu. Luar biasa kan? Kalau istilah sekarang kan itu HGU ya, hak guna usaha. Selama mau berusaha, monggo silahkan. Tanpa harus bermasalah atau dipermasalahkan. Oh itu punya aku, nggak boleh kau berusaha di sana. Tapi Bani Simeon boleh berusaha di daerah atau di lahan, di tanah warisan atau milik pusaka Bani Yehuda. Ini penting bagi kita sebagai keluarga. Boleh dong kita saling berbagi pusaka. Nah artinya Tuhan sedang mengajarkan Israel, khususnya Bani Yehuda yang memiliki bagian lebih, untuk berbagi milik pusaka dengan suku lain yang lebih sedikit bagiannya. Sehingga yang lebih banyak bisa menyokong keluarga yang kekurangan. Atau dia berbagi berkat dengan saudara-saudara yang lain atau suku-suku lain yang kurang beruntung. Itu yang kedua. Tuhan tidak mengurangi bagian dari Bani Yehuda itu, tetapi dia membiarkan Bani Simeon mendapat bagian di tengah milik pusaka Yehuda. Itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, dalam catatan ini Bani Yehuda tidak dituliskan menolak. Nah ini menarik. Dalam teks ini atau perikop ini tidak ada kata yang menuliskan bahwa Bani Yehuda itu menolak atau mengeluh akan keputusan Tuhan ini. Tidak ada. Bahkan Bani Yehuda senang jika dia boleh menjadi saluran berkat bagi keluarganya. Berarti kemungkinan besar Bani Yehuda juga menyambut baik apa yang sudah ditetapkan Tuhan dengan pembagian itu. Artinya dia rela bagiannya dimiliki oleh suku Simeon. Bani Yehuda tidak merasa haknya diambil ataupun merasa hak milik pusakanya tidak boleh dinikmati oleh suku lain. Dia membiarkan suku lain menikmati bagiannya. Nah, ini penting bagi kita. Apakah kita mengizinkan saudara-saudara kita, keluarga kita menikmati bagian kita, apa yang kita miliki. Apalagi pada masa Natal ini, kita harus banyak berbagi. Berbagi bagi orang yang membutuhkan. Berbagi dari apa yang kita miliki. Kita memberi tapi tidak kekurangan. Kita memberi tapi kita tidak memiliki kehabisan. Oh kalau saya beri nanti saya kuranglah uangku. Kalau saya beri nanti jadi miskinlah aku. Tidak. Orang yang berbagi itu ialah orang yang kaya. Kaya dalam arti bukan banyak uangnya. Tapi kaya dalam perbuatan baiknya. Dia memberi tanpa merasa kurang dari dalam dirinya. Menarik itu. Bani Israel atau Bani Yehuda memberi kepada Bani Simeon tanpa merasa dirinya berkurang bagian pusakanya. Itu menarik. Jadi apa yang bisa kita belajar hari ini adalah tentang berkat dari Tuhan pasti mencukupkan kita terlebih dahulu. Dan mengundang setiap kita untuk membiarkan orang lain merasakan kebaikan Tuhan dari apa yang Tuhan limpahkan kepada kita. Jadi kalau kita punya kesempatan berbagi dengan orang atau bisa menolong orang atau bisa membagikan apa yang kita miliki untuk dinikmati orang, itu sesuatu yang luar biasa. Itu nikmat sekali. Memberi kepada orang yang membutuhkan itu nikmat sekali. Atau kita memberi dan orang yang kita beri itu tidak mungkin mengembalikan kepada kita. Itu kenikmatan yang luar biasa.
dalam fase hidup kita masing-masing Tuhan bisa saja mengizinkan kita untuk berkelimpahan atau berkekurangan. Saat kita berkelimpahan, kita menolong orang yang berkekurangan. Saat kita berkekurangan, orang menolong kita. Itulah hidup. Ketika Tuhan memberkati kita dengan cukup atau melimpah, Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk berbagi bagi orang yang membutuhkan. Jadi apa yang kita miliki itu adalah bagian menikmati berbagi dengan orang lain. Itu titipan Tuhan yang harus kita kelola dengan baik, dan saat kita memiliki lebih, kita boleh berbagi dengan orang lain. Itu suatu kebajikan. Selain itu Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengingat ada orang lain yang mungkin dititipkan berkatnya melalui kita. Jadi Tuhan menitipkan berkatnya melalui kita, atau ada orang lain sebenarnya berkatnya itu akan jadi baginya kalau kita memberinya. Berarti kita punya titipan orang yang harus kita bagikan ke orang lain. Jadi berkat itu bukan untuk kita. Sering pengalaman hidup seperti itu. Ketika kami menerima ungkapan syukur dari jemaat atau dari orang lain, ketika kita mau habis ini nanti akan saya gunakanlah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ternyata ketika kita pulang dari pelayanan, ada orang yang lebih membutuhkan. Dengan suka hati, sukarela, sukacita kita memberikan itu kepada mereka. Jadi itu titipan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita bagi orang lain. Pengalaman itu sering saya lakukan. Dan itu sangat menyenangkan. Sudahkah kita menyadari dan menyalurkan berkat itu? Jangan-jangan kita menyimpan titipan Tuhan yang seharusnya orang lain miliki. Sehingga kita bukan saluran berkat. Nah karena itu jika kita berbagi pusaka dan harta warisan, baik itu orang tua atau kelimpahan dari kita, hindarilah perselisihan, hindarilah iri dengki, tapi bagikanlah atau terimalah bagian kita dengan sukacita. Bagikanlah dengan sukacita milik pusaka itu. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan dan orang lain bersukacita dan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami supaya kami dalam berbagi milik pusaka Tuhan tidak iri dengki, tapi berbagi dengan sukacita. Kelebihan kami boleh dibagi bagi orang lain. Bahkan terkadang ada Tuhan titipkan bagi kami untuk dibagi bagi orang lain. Ajar kami untuk peka bahwa semua yang kami miliki bukanlah untuk kami, tapi untuk kami salurkan bagi orang lain. Mampukan kami memahami, mengerti, serta melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, prokes, sering pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.